Elektrizen, hari ini kita bakal ngobrolin tentang bisnis SPKLU kayak gimana. Nah, nanti bakal dijelasin langsung sama Mbak Hana dan Mbak Susan. Nah, Elektrizen, kita tuh tahu banget kalau sekarang tuh lagi banyak banget happening EV, electric vehicle, atau mobil atau motor listrik. Nah, sering banget kita lihat banyak SPKLU di luar PLN. Nah, itu gimana nih? Itu tuh bisnisnya seperti apa, dan kita dengerin langsung aja ya penjelasan dari Mbak Susan ya. Oke, makasih Kak Uti. Hai Elektrizen. Jadi udah banyak banget memang SPKLU yang berada di lahan-lahan non-PLN. Nah, itu kita memang ada skema kemitraan antara PLN, mitra mesin, dan mitra lahan. Di Bogor sendiri sekarang sudah ada 37 titik SPKLU yang tersebar di seluruh kota dan sebagian Kabupaten Bogor. Karena wilayah kerja PLN UP3 Bogor ini kan sebagian Kabupaten Bogor aja gitu. Untuk bisnisnya sendiri, di PLN ini ada skema kemitraan 1, 2, 3, 4. Nah, hari ini kita fokus di skema kemitraan 2 dan 3. Apa aja sih itu, Kauti? Nah, kalau skema kemitraan 2 itu, artinya mitra itu yang provide atau menyediakan semua. Jadi dari mulai kelistrikannya, mesinnya, kemudian lahannya, tapi tetap operasionalnya menggunakan aplikasi PLN Mobile gitu. Jadi dia benar-benar sebagai pemilik lengkap dari si SPKLU itu. Di Bogor sudah ada 2 titik contohnya. Yang pertama ada di Pos Polgadok, yang kedua ada di Balai Kota Bogor. Nah, kemudian yang menarik, yang paling banyak di Bogor itu adalah skema kemitraan 3, yang mana untuk investor mesin SPKLU sudah ada sekitar 7 PT yang siap kolaborasi dengan mitra lahan yang ada di Bogor, misalkan hotel, resto, perumahan. Nah, di sini menariknya adalah mitra lahan hanya menyediakan lahan itu bisa. Jadi nanti dari mitra mesin itu menyediakan tentunya mesinnya, untuk bayar biaya penyambungan PLN-nya, kemudian untuk menyediakan kabel, kemudian perizinan dari sisi ini DSLO itu dari mitra mesin. Nanti PLN tetap menyediakan listriknya, supply listriknya. Nanti kita juga langsung energize, integrasi, dan aplikasi yang dipakai merupakan aplikasi PLN Mobile gitu. Jadi menarik banget ya kalau sekarang SPKLU udah jadi franchise, jadi bisnis juga. Nah, menarik banget ya Elektrizen, ternyata SPKLU sekarang udah bisa franchise dan jadi bisnis juga. Nah, pengen tahu nih dari Mbak Hana, kalau SPKLU di Bogor tuh di mana aja sih? Kalau untuk SPKLU sih ya Kak Uti, sebenarnya kita bisa di mana aja, karena kayak tadi dibilang sama Mbak Susan, tergantung dari lahan dan karena ini kita melihatnya sebagai bisnis, berarti kan kita harus melihat lahan yang peminatnya banyak nih dan banyak traffic dan lain sebagainya. Nah, kalau di Bogor sendiri itu kita memang kita bagi 3 lah ya terkait hal tersebut. Itu yang pertama, kita ada punya namanya Power for Public, atau di mana SPKLU ini diletakkan di tempat-tempat yang bisa diakses publik, contohnya kayak kantor wali kota, seperti itu. Selanjutnya yang kedua itulah Charge and Nest. Jadi kita fokus kepada perumahan-perumahan di mana mungkin developernya juga melihat, oh banyak sekarang penghuni perumahan itu yang kendaraannya menggunakan mobil listrik. Jadi dia sebagai developer itu memberikan fasilitas berupa SPKLU yang juga bisa menarik daya minat dari pelanggan-pelanggan mungkin yang bukan penghuni perumahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Charge and Rest. Nah, sesuai namanya itu kita fokus kepada hotel-hotel atau misalkan mall-mall. Jadi kayak penghuni hotel nih dia cuma wisata kayak Bogor, kita tahu sendiri lah ya gitu, sebagai kota wisata, banyak wisatawan terutama di hari libur atau long weekend. Nah, itu hotel-hotel juga menjadi daya tarik untuk mereka untuk melihat ini sebagai peluang bisnis, bahwa bisa nih kita sebagai hotel itu menyediakan SPKLU untuk penghuni. Ada juga yang mereka berpikir, oh bisa nih kita gratiskan misalkan untuk penghuni dengan syarat sekian malam, itu kita bisa kasih free sekian KWH untuk mereka. Seperti itu sih Kak Uti. Nah, mungkin tambahan juga buat Elektrizen, tadi untuk yang Power for Public itu kita juga ada di rest area 38 dan rest area 45. Kemudian yang rest area itu kan memang padat ya Kak Uti ya, untuk terutama untuk pelanggan-pelanggan atau mungkin Elektrizen yang mau ke puncak, itu selalu ramai di situ. Kita lihat dari transaksinya, data transaksi harian, dan emang trafficnya kita lihat ke sana pun juga sangat-sangat padat. Seperti itu. Jadi memang kalau misalkan sekarang, kalau dulu tuh mobil listrik atau kalau kita punya kendaraan listrik tuh takut ya mau ngecasnya di mana. Kalau sekarang tuh nggak usah bingung ya Mbak, di mana-mana ada, apalagi di Bogor ini udah banyak banget
dapat fasilitasnya, nggak harus cari PLN terdekat, tapi itu juga jadi bisa salah satu bisnis yang menarik banget nih. Sebagai tambahan nih, di Bogor sendiri selain 37 titik itu siap menyusul 5. Mudah-mudahan sih bulan ini sudah energize, sudah bisa jualan. Salah satunya daerah Cipayung di salah satu kafe, dan lagi ngebangun hotel. Jadi memang bisnis ini sebenarnya membuka peluang lagi untuk lahan-lahan tersebut untuk berkolaborasi dengan PLN, kemudian mengembangkan juga bisnisnya. Yang menarik di SPKLU ini adalah yang tadinya mungkin kafenya tuh nggak dikenal karena kafenya di dalam komplek gitu ya, kafe yang benar-benar hanya rumahan gitu. Setelah dipasang SPKLU jadi malah ruang lingkupnya lebih ramai karena orang itu datang bukan hanya untuk jajan tapi untuk ngecas. Akhirnya jadi terkenal tuh kafenya gitu, termasuk hotel gitu kan, karena salah satu idaman hotel itu adalah yang ada charger. Selain untuk liburan, yang udah mulai lagi rame lagi adalah hunian untuk rapat. Nah, peserta-peserta rapat memang sekarang sudah banyak yang menggunakan EV, akhirnya mencari hotel-hotel yang memiliki charger mobil listrik. Ya, jadi malah kadang kalau ke kafe itu bukan mau makan nih sebenarnya, pas ngeliat ada SPKLU ya udah deh sekalian makan gitu ya, jadi nge-charge gitu. Nah, itu bener-bener jadi daya tarik tersendiri banget. Nah, Elektrizen, kita juga kan ada aplikasi PLN Mobile. Nah, aku mau tanya nih, kalau misalkan di PLN Mobile itu terintegrasi apa enggak nih kalau soal SPKLU? Jelas terintegrasi ya Kak Uti, karena kita semua zaman sekarang ya semua udah pakai aplikasi. Nah, untuk Elektrizen jangan khawatir karena ini semua sudah terintegrasi, walaupun SPKLU tersebut itu bukan milik PLN, tapi kita sudah terintegrasi. Jadi misalkan Elektrizen mau merencanakan perjalanan dari Bogor, misalkan mau ke Bandung, itu bisa di tracking, oh ada SPKLU di kilometer berapa aja ya, atau misalkan oh terdekat nih, titik terdekat dari tempat kita sekarang itu di mana aja, itu udah bisa ke tracking dari SPKLU, dan itu semua sudah bisa dilihat dan di tracking dari aplikasi PLN Mobile. Jadi Elektrizen nggak perlu takut untuk kehabisan baterai, dan di PLN Mobile itu sudah ada fitur sistem antrian, jadi nggak perlu takut dan bingung kalau sampai di SPKLU kok antriannya banyak, atau ini gimana cara barisan antriannya kayak gitu. Itu semua sudah bisa dilakukan via PLN Mobile. Canggih banget ya, sekarang makin fitur PLN Mobile juga sangat membantu banget. Jadi kalau misalkan ngantrinya nggak perlu bingung, udah ada sistem antriannya juga, dan kita bisa tahu SPKLU terdekat dari tempat kita jalan gitu. Tadi ngedengar sangat menarik banget bisnis SPKLU. Nah, gimana sih Mbak Susan kalau mau join bisnis SPKLU ini? Karena kan tadi udah kita dengar ya, sangat-sangat menarik banget nih. Oke, ini kan kebetulan kalau untuk di Bogor sendiri, untuk PLN UP3 Bogor, saya dan Mbak Hana, PIC yang megang SPKLU ini. Jadi bisa lewat DM Instagram PLN Bogor di @up3bogor, atau bisa juga nanti datang ke kantor PLN terdekat gitu ya, untuk biasanya sih drop nomor handphone. Biasanya nanti saya follow up untuk janjian cek lokasi, karena yang menentukan itu pertama adalah lokasi, dan lokasi. Setelah saya survei, biasanya nanti saya survei juga fasilitas sekitarnya, kemudian aksesnya, kemudian nanti dari sisi kelistrikan. Nanti kami pastikan dulu bahwa kesiapan energi listriknya itu tercukupi ke sana. Nanti setelah itu oke, biasanya nanti saya tawarkan ke mitra mesin, apakah berminat untuk pasang di sana, atau misalkan ini kan kebetulan ada 7 mitra mesin, jadi sebenarnya kalau satu mundur ya masih banyak yang lain gitu. Jadi untuk Elektrizen sebenarnya gampang banget ya kalau pengen bisnis SPKLU, atau misalkan lebih enak sih langsung bikin surat ke PLN, menyertakan titik koordinat, nomor PIC, dan juga mungkin denah lahan. Karena kadang kita suka bingung juga nih lahan yang tadi mau di mana gitu. Nanti pun kami akan mencoba memberikan masukan titiknya yang bagusnya di mana, kemudian berapa KW, kemudian juga nanti kita coba pastikan fasilitas-fasilitas di sana juga sangat mendukung untuk integrasi ke PLN Mobile. Oke, Elektrizen, jadi sekilas untuk bisnis SPKLU. Jadi kalau kalian mau lebih detailnya lagi bisa langsung ke PLN terdekat, atau bisa langsung DM Instagramnya UP3 Bogor. Nah, jadi kalian udah ngedengar tadi penjelasan bisnis SPKLU ini, kira-kira kalian berminat nggak? Jadi langsung aja follow dan tanya detailnya langsung ke PLN UP3 Bogor. Dadah!